Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Firdaus. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Sahid dengan prodi D4 Usaha Perjalanan Wisata dengan nomor induk mahasiswa 244232001. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian akhir semester yang diminta oleh Bang Bob selaku dosen Kepemanduan Wisata. Pertanyaan pertama adalah, siapakah yang dimaksud dengan tour guide? Tour guide menurut saya adalah seseorang yang memandu wisatawan atau pengunjung dengan bahasa pilihannya serta menginterpretasikan atau memberi makna tentang warisan budaya dan alam yang ada di daerah yang dia kuasai dan diakui oleh otoritas atau pemerintah setempat. Pertanyaan kedua adalah, jelaskan peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai tour guide. Pemandu wisata wajib diharuskan secara luas peran, fungsi, dan tanggung jawabnya. Selain itu, pemandu wisatawan juga sering dianggap seseorang yang mengikat atau sebagai pengelola selama berlangsungnya tur. Peran, fungsi, dan tanggung jawab tour guide antara lain sebagai salesperson, yaitu tour guide berperan sebagai pihak orang yang mempromosikan atau orang yang mendeskripsikan serta menjual destinasi wisata atau objek wisata di daerah lain dengan harapan pengunjung bisa tertarik dan mengunjungi objek wisata yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya adalah tour guide sebagai komunikator. Tour guide juga berperan sebagai perantara komunikasi antara wisatawan dengan pihak-pihak yang ada di paket wisata atau pihak-pihak yang ada di tour atau selama tour berlangsung, yaitu seperti driver, pihak objek wisata, pihak restoran, pihak penginapan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tour guide sebagai manajer atau leader. Tour guide juga berperan sebagai manajer dan leader, yang berarti tour guide bertanggung jawab atas perencanaan sebuah paket tour, koordinasi tim dengan driver dan co-driver serta pihak-pihak yang ada di dalam paket tour, serta tour guide juga dapat mengambil keputusan, memberi arahan, dan motivasi selama pengunjung mengikuti paket tour. Dan yang terakhir adalah saya akan membuat video terkait saya sebagai pemandu wisata di Jakarta. Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Firdaus. Kalian semua bisa memanggil saya Arya. Saya merupakan bagian dari Sahid Tour and Travel, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi pemandu wisata teman-teman sekalian untuk berkeliling di kota Jakarta. Namun saya tidak sendirian, karena pada hari ini saya ditemani oleh Bapak driver dan co-driver kita, yaitu Bapak Bima dan Bapak Dahlan. Baik teman-teman semua, selamat datang di Jakarta City Tour yang akan kita laksanakan hari ini. Kita akan menjelajahi beberapa destinasi menarik di Jakarta seperti Monas, Museum Nasional, Kota Tua, dan Taman Mini. Pada perjalanan dengan estimasi waktu 6 jam ini, saya harap saya bisa membagikan informasi sejarah, budaya, dan fakta-fakta menarik tentang kota ini. Dan tentu saja saya siap menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua sepanjang perjalanan. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa aturan penting selama tur ini, agar tur ini berjalan lancar dan tidak ada kendala. Yang pertama, pastikan teman-teman selalu membawa barang-barang pribadi Anda. Yang kedua, karena kita akan berjalan dan berpindah tempat, jadi saya mohon untuk jaga kebersamaan dan tetap dalam kelompok. Dan yang terakhir, jika ada kebutuhan atau pertanyaan selama tur, jangan pernah ragu untuk menghubungi saya, karena saya siap membantu. Nah, itu peraturan singkat dari saya. Saya harap Anda semua menikmati tur ini, dan mari kita sama-sama menciptakan pengalaman yang menyenangkan selama menjelajahi keindahan kota Jakarta. Tapi sebelum mulai, saya mau pantun dulu nih, biar kita makin semangat. Kain batik cantik warnanya, dibawa dari negeri seberang. Assalamualaikum semuanya, salam hangat penuh kasih sayang. Asik.
Oke, itu sedikit pantun pembuka dari saya. Nah, sebelum saya mulai informasi tentang kota Jakarta, izinkan saya untuk memberikan informasi umum dulu nih tentang Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di Asia Tenggara dan dikenal dengan keberagaman budaya, bahasa, dan keindahan alamnya. Indonesia mempunyai bendera merah putih yang sama-sama kita sering lihat kalau upacara ya, yang tiap warna mempunyai arti masing-masing. Merah melambangkan keberanian bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Sementara itu, warna putih mewakili niat suci para pahlawan dan rakyat dahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Jadi dulu tuh merah putih artinya tuh bukan sembarangan teman-teman. Jadi emang ada artinya dan mempunyai makna yang mendalam. Indonesia sendiri juga memiliki populasi lebih dari 270 juta orang yang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia adalah rumah bagi berbagai etnis, bahasa, dan agama yang menambah kekayaan budayanya. Bahasa resmi Indonesia sendiri adalah bahasa Indonesia, dan mata uang yang digunakan adalah rupiah. Nah, Indonesia juga mempunyai banyak makanan khas. Salah satunya yang populer dan favorit saya juga adalah rujak. Rujak adalah makanan yang berasal dari daerah Jawa. Memiliki kombinasi rasa yang menurut saya unik karena ada manisnya, ada pedasnya, dan ada asamnya. Bentuknya sih mirip seperti salad buah, tapi disiram saus kacang yang kental sebagai ciri khasnya, dan itu tuh yang bikin enak. Saat ini di Indonesia sendiri, rujak sudah sangat terkenal dan sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing. Seperti kalau teman-teman tahu rujak cingur dari Surabaya, rujak petis dari Jawa Timur, dan rujak juhi dari Jakarta. Nah, karena kita lagi di Jakarta nih, saya mau cerita nih tentang rujak juhi ke teman-teman semua. Jadi rujak juhi itu adalah makanan dari Jakarta atau lebih spesifiknya dari suku Betawi. Juhi itu artinya cumi-cumi yang dikeringkan dan difermentasikan. Makanan itu perpaduan dari budaya Tionghoa, Jawa, dan Sunda. Makanan ini tergolong sehat karena menggunakan bahan-bahan yang sehat yaitu sayuran dan juga alami. Nah, nama juhi itu sendiri diberikan oleh masyarakat Tionghoa, teman-teman. Lalu saus yang digunakan merupakan saus kacang. Beda sih dengan rujak yang lainnya, tapi rujak juhi itu nggak menggunakan campuran gula Jawa dan cabai. Jadi kalau kalian makan tuh nggak ada rasa manis dan rasa pedasnya seperti rujak-rujak umum. Terakhir, sebagai pelengkap, rujak ini tuh biasanya ditambah sayur-sayuran segar seperti kol, timun, selada, dan bawang goreng untuk menambahkan tekstur. Kalau teman-teman membuat sih cukup mudah karena yang pertama kita tuh hanya perlu potong sayur, lalu kita tata di piring, lalu kita tuang bumbu saus kacangnya. Lalu kalau teman-teman suka bawang goreng, bisa tuh ditambah di bawang gorengnya. Nah, itu tuh informasi singkat tentang makanan asal Betawi atau khususnya kota Jakarta. Gimana nih teman-teman? Ada yang tertarik nggak buat coba? Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang makanan khas Jakarta, saya mau membahas tentang informasi kota Jakarta. Jakarta sebagai salah satu kota penting di Indonesia merupakan pusat ekonomi, pemerintahan, dan budaya yang berperan penting dalam perkembangan negara. Populasi Jakarta sendiri kurang lebih sekitar 10 juta jiwa. Jakarta merupakan salah satu kota terbesar dan terpadat di dunia. Kota ini dikenal dengan kota metropolitan yang dinamis, mencakup berbagai sejarah, budaya, dan modernitas dalam setiap aspeknya. Jakarta sendiri terbagi menjadi 6 wilayah, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Masing-masing wilayah Jakarta itu memiliki karakteristik unik dan keistimewaan yang menjadikannya menarik bagi penduduk dan wisatawan. Kalau saya sendiri kan saya tinggal di Jakarta Timur, khususnya Cibubur. Kalau di Cibubur tuh yang menariknya tawuran. Bercanda. Mungkin kalau yang menariknya di Cibubur itu, jadi kita ada satu daerah. Bukan Cibubur, Jakarta Timur. Kita ada satu daerah namanya itu PGC,
Nah, situ tuh menjadi pusat grosir yang terkenal di Jakarta. Oke, itu sedikit intermezzo aja dari saya. Jakarta juga merupakan suku asli Betawi yang memiliki bahasa, tradisi, dan kesenian khas seperti ondel-ondel, lenong, dan tanjidor, dan juga banyak lagi. Namun sebagai kota besar, Jakarta tuh juga menjadi rumah bagi banyak suku dari seluruh Nusantara, termasuk seperti Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, bahkan Tionghoa yang hidup berdampingan. Keragaman ini tercermin dalam kuliner, seni, dan acara-acara budaya yang diadakan sepanjang tahun, menciptakan Jakarta ini sebagai kota yang unik karena memadukan berbagai tradisi dan suku. Sepanjang sejarahnya sih Jakarta tuh banyak ya teman-teman perubahannya. Jadi tuh awalnya tuh ada Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu awal tuh pelabuhan penting yang menjadi kerajaan Sunda yang menjadi pusat perdagangan pada 1527. Lalu setelah itu Fathaillah dari Kesultanan Demak merebut Sunda Kelapa dari Portugis dan mengganti namanya menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan sempurna. Nama ini menandakan kemenangan dan kedaulatan lokal. Lalu pada 1619 Belanda di bawah VOC merebut Jayakarta, menghancurkan Jayakarta dan membangun ulang kota itu dengan nama Batavia. Batavia sendiri pada pemerintahan Belanda menjadi pusat administrasi dan perdagangan Hindia Belanda selama Perang Dunia pada pemerintahan Belanda. Lalu pas penjajahan Jepang diganti namanya menjadi Jakarta. Lalu pada 17 Agustus 1945 nama Jakarta resmi digunakan sebagai ibu kota Indonesia. Nama ini mengacu pada Jayakarta, yaitu melambangkan kemenangan dan kedaulatan. Jadi seperti Jayakarta tapi ya-nya tuh dihilangin gitu simpelnya. Tapi perubahan nama Jakarta dari Sunda Kelapa, Jakarta, Batavia sampai saat ini Jakarta mencerminkan sejarah panjang perjuangan dan perubahan kekuasaan. Nah, Jakarta juga menawarkan berbagai objek wisata yang mencerminkan kekayaan budaya, sejarah, dan kemajuan modern di kota ini. Beberapa tempat yang wajib dikunjungi adalah seperti yang nanti kita akan kunjungi, yaitu Monas. Jadi Monas tuh sebagai simbol kebanggaan Indonesia karena dia berdiri megah di pusat kota. Monas juga menyajikan pemandangan spektakuler dari puncaknya yang memungkinkan pengunjung untuk masuk ke sana dan menikmati keindahan kota Jakarta. Nah, untuk yang tertarik dengan sejarah, nanti kita akan ke Kota Tua juga. Karena itu adalah tempat yang sempurna untuk teman-teman semua menemukan bangunan kolonial Belanda yang masih awet dan masih otentik. Dan di sana juga ada seperti museum-museum seperti Museum Fathaillah dan yang terakhir nih, kalau teman-teman yang suka sama koleksi-koleksi atau artefak, kita akan ke Museum Nasional. Di sana tuh museum yang menggambarkan sejarah dan kebudayaan Indonesia. Nah, itu sedikit intro lah untuk objek-objek yang akan kita kunjungi nanti. Kalau teman-teman yang mau nanti ke tempat yang ada keindahan alamnya, keindahan budayanya, kita akan ke Taman Mini Indonesia Indah. Di sekitar Jakarta Utara itu ada lagi namanya Ancol, itu menyediakan hiburan khususnya sih keluarga ya. Untuk seperti ada pantai ataupun ada taman hiburan buatan lainnya. Kalau teman-teman yang suka belanja atau ibu-ibu nih yang suka belanja nih, di sini tuh ada Grand Indonesia, Plaza Indonesia, dan banyak-banyak lagi. Di situ tuh jual produk-produk atau brand internasional yang ternama. Baik, itu saja sekian informasi tentang Indonesia dan Kota Jakarta dari saya. Semoga dengan adanya tour ini teman-teman semakin menambah wawasan dan menambah rasa cinta kita terhadap Indonesia. Terima kasih, saya Muhammad Arya Firdaus, pamit undur diri.